Bab 1976. Seluruh kota benar-benar hancur, dan tampak begitu monoton seolah-olah seluruh tempat telah dicat hitam putih. Sepertinya sudah lama ditinggalkan. Kota itu memiliki semua tempat yang diperlukan. Ada supermarket, kantor pos, dan bahkan alun-alun kecil. Namun, semua tempat ini sudah lama ditinggalkan. Tidak ada produk di supermarket, kantor pos bobrok, dan tidak ada pekerja dimanapun. Tempat itu juga ditumbuhi semak belukar. Hanya ada satu jalan di kota itu, yang terbengkalai selama bertahun-tahun dengan banyak kendaraan berkarat dan tidak dapat digunakan di parkir di sampingnya. Namun, ada sejumlah penduduk desa di pinggir jalan yang saling mengobrol. Penduduk desa ini mengenakan pakaian compang camping, masing-masing setipis tongkat, dan rambut mereka acak-acakan. Mereka tampak seperti pengungsi dalam pelarian. Nyatanya, menyebut mereka pengungsi akan meremehkan karena mereka lebih mirip pengemis. Penduduk desa mengeluarkan aura yang sama dengan kota muram dan mati. Jika mereka tidak bergerak sesekali, Zeke akan mengira mereka sudah mati. Tidak ada yang akan percaya jika seseorang mengatakan bahwa tidak ada yang aneh dengan tempat itu. Ada apa dengan kota ini? Zeke, apakah orang-orang ini hidup atau mati? Mungkin mereka zombie seperti yang ada di Netherworld. Soul Wolf berbisik. Menggelengkan kepalanya. Zeke menjawab, saya tidak yakin. Saya tidak tahu pasti. Lagi pula, saya ingin Anda segera mencari Brian. Saya akan menyelidiki apa yang terjadi di sini. Baiklah. Dengan itu, Soul Wolf pergi sementara Zeke terus menjelajah ke kota. Hei, ada orang baru. Salah satu, pengungsi, telah memperhatikan Zeke. Mendengar kata-katanya, pengungsi lainnya menoleh untuk menatapnya. Keserakahan dan kelaparan bersinar di masing-masing mata mereka. Penduduk desa meneteskan air liur saat mereka terus menatap seolah-olah mereka akan mati kelaparan tetapi telah menemukan sepotong daging yang besar dan gemuk. Sesuatu terjadi pada Zeke saat melihat ini saat menggigil di punggungnya. Dia tidak takut. Lagi pula, mereka tidak bisa menyakitinya. Tetapi pemikiran bahwa mereka akan melakukan sesuatu membuat kulit kepalanya berdenyut. Dia memaksa keluar dengan tenang sambil terus maju sambil mengamati penduduk desa pada saat yang sama. Dia segera menyadari sesuatu. Ada pria dan wanita di antara orang-orang ini, tetapi tidak ada orang tua atau anak-anak. Semuanya setengah baya. Mereka mengamati Zeke seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Di tengah-tengahnya, salah satu pintu rumah terbuka dan sesosok tubuh bergegas keluar menuju Zeke sebelum melingkarkan lengan mereka di kakinya pada detik berikutnya. Apakah Anda seorang dokter? Anda seorang dokter, kan? Tolong, saya mohon. Tolong selamatkan anak-anak saya. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta selama Anda menyelamatkan anak-anak saya. Anak-anak. Apakah ada anak-anak di sini? Zeke menatap wanita itu dan dia tidak bisa menahan cemberut. Meskipun rambutnya berantakan dan pakaiannya kotor, dia memiliki wajah yang cantik dan canggih. Jelas bahwa dia biasa menikmati kehidupan mewah. Kukunya, terutama, merupakan indikasi yang jelas karena ada bekas manikur di atasnya. Tidak mungkin seorang penduduk desa melakukan manikur. Satu-satunya penjelasan yang bisa dia pikirkan adalah bahwa dia dulu tinggal di kota. Zeke melirik pengungsi lain dan melihat masalah yang lebih besar. Mereka semua memiliki sesuatu untuk menunjukkan bahwa mereka dulu tinggal di kota. Misalnya, ada yang memiliki kalung emas, ada yang memiliki cincin berlian, dan ada yang memiliki gelang mahal. Apakah mereka semua berasal dari kota? Lalu mengapa mereka berkumpul di sini di kota terpencil? Wanita itu masih memohon bantuan Zeke. Dia mengangguk sedikit, hendak setuju untuk membantu. Dia ingin memeriksa apakah mereka masih hidup, mati atau apakah mereka adalah zombie seperti yang berasal dari akhirat. Namun, tepat ketika dia hendak berbicara, sebuah suara kasar menginterupsi. Ava, apakah kamu benar-benar gila? Apakah Anda sangat membutuhkan bantuan sehingga Anda menjadi gila? Pria di sini jelas-jelas preman. Bagaimana dia tahu sesuatu tentang kedokteran? Apakah kamu tidak takut dia akan membunuh anak-anakmu? Tidak, dia bukan preman. Aku bisa mencium bau obat padanya. Saya yakin dia memiliki pengalaman di lapangan. Selain itu, getaran yang dia keluarkan adalah seperti seorang dokter, desak Ava sambil menggelengkan kepalanya. Bab 1977. Memang ada bau obat pada Zeke sejak menjenguk Emma dan Amelia di rumah sakit.
Sekelompok penduduk desa sekarang menatapnya dengan antisipasi setelah mendengar apa yang dikatakan Ava. Pria dengan suara kasar itu memarahi, benar-benar omong kosong. Apakah kamu memiliki hidung anjing? Bagaimana Anda bisa tahu bahwa ada bau obat pada dirinya? Saya satu-satunya dokter di sini, dan saya satu-satunya yang bisa menyelamatkan anak-anak Anda. Jika Anda terus memohon pada pria ini, saya akan segera berhenti merawat mereka. Mereka pasti akan mati tanpa aku. Ava ragu-ragu sejenak pada kata-katanya. Namun, setelah mengambil keputusan, dia menggertakkan giginya dan terus memohon pada Zeke, "Tuan, tolong selamatkan anak-anakku. Aku bersedia melakukan apa saja jika kamu berjanji untuk membantu." Sialan. Garis bawah. Kamu sudah selesai untuk saat ini, Ava. Pria itu berteriak dengan marah. Mengambil napas dalam-dalam, Zeke berkata, "Baiklah. Aku akan membantumu." Terpesona oleh kata-katanya, Ava segera bangkit dan membawanya ke kamarnya. Melihat ini, pria vulgar itu langsung mengancam, "Sialan. Hei, kamu, pendatang baru. Jika kamu akan masuk ke tempat yang bukan milikmu, aku akan membunuhmu." Zeke mengabaikannya dan terus berjalan ke kamar Ava. "Hah, kamu pasti punya keinginan mati." Pria itu berteriak dan berlari ke arahnya, hendak memukulinya. Terkejut, Ava dengan cepat merentangkan tangannya untuk melindungi Zeke dengan tubuhnya. "Matteo, datanglah untukku jika kamu akan melakukan apa saja. Jangan sakiti dia." "Baiklah, kalau begitu. Aku akan mengakhiri hidupmu. Di sini, sekarang juga." Dengan itu, Matteo mengayunkan tangannya dengan paksa ke arahnya. Pada saat yang sama, Zeke mengumpulkan bola energi dan memukul pria itu dengannya. Pria bernama Matteo kehilangan keseimbangannya dalam sekejap, dan dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Mereka yang tidak tahu apa yang terjadi tertawa terbahak-bahak. Saat itu, tidak ada yang berani menyinggung Matteo karena dialah satu-satunya yang mempraktikkan kedokteran. Penduduk desa membutuhkan bantuan darinya, dan dia menggunakan ini sebagai alasan untuk memanjat kepala mereka. Itu adalah saat yang lucu sekarang ketika dia berlutut di depan pendatang baru. Sementara itu, Matteo sangat bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Dia tidak bisa membungkus pikirannya di sekitar itu. Rasanya seperti ada gajah yang menekannya tadi, dan dia hanya bisa berlutut. Apa-apaan ini? Pada saat dia sadar kembali, Zeke sudah pergi ke kamar Ava. Mengutuk pelan, Matteo dengan cepat menerobos masuk ke kamar. Zeke tercengang melihat pemandangan di hadapannya saat dia masuk. Dia melihat 4 anak terbaring di tempat tidur, masing-masing seumuran. Mereka terlihat mirip satu sama lain, jadi mereka pasti anak Ava. Dia sudah sangat miskin tetapi memiliki begitu banyak anak. Ini akan menjadi keajaiban jika dia benar-benar bisa membesarkan mereka dengan benar. Wajah anak-anak itu pucat dan tubuh mereka kurus. Mereka berempat berbaring tak bergerak dan terengah-engah di tempat tidur. Seolah-olah mereka sudah kehilangan kesadaran. Diagnosis awal Zeke adalah tubuh mereka lemah karena kekurangan gizi. Diagnosisnya terbukti benar ketika dia selesai memeriksa masing-masing. Ava sangat khawatir saat dia bertanya, "Ada apa dengan mereka, Pak?" Tidak ada yang terlalu serius. Mereka hanya kekurangan gizi dan tubuh mereka tidak dapat mengisi kembali energi mereka. Itulah alasan utama mengapa tubuh mereka lemah. Cukup beri mereka makanan sehat dan mereka akan baik-baik saja. Wanita itu mengerutkan kening mendengar kata-katanya. "Itu tidak mungkin. Saya memberi mereka daging setiap hari. Bagaimana mungkin mereka kekurangan gizi?" "Hah? Mereka makan daging setiap hari. Tapi bagaimana mungkin mereka bisa makan daging setiap hari dengan kondisi hidup seperti ini?" Melihat bahwa Ava tidak akan mempercayai kata-katanya dalam waktu dekat, Zeke mengeluarkan beberapa potong permen dari sakunya dan memberikannya kepada anak-anak. Gula adalah sumber energi makanan yang paling efisien. Saat permen meleleh di mulut anak-anak, keempatnya perlahan mendapatkan energi. Mereka perlahan membuka mata dan bergumam lemah, "Bu. Aku mau air." Air mata kegembiraan dan kelegaan mengalir dari wajah Ava. Anak-anaknya akhirnya bangun. "Oke, aku akan segera merebus air untuk kalian. Tunggu aku, oke?" Dia terisak. Sambil berbicara, dia dengan cepat pergi untuk merebus air. Bab 1978. Karena tidak ada alat masak untuk merebus air di kamar Ava, dia hanya bisa menggunakan pecahan sirap untuk merebus air. Ini membuat Zeke bingung.
Bagaimana mereka memasak makanan mereka ketika mereka bahkan tidak memiliki ketel untuk merebus air? Ketika penduduk desa di luar melihat bahwa dia telah menyelamatkan anak-anak, mereka mulai berlutut, berterima kasih atas apa yang dia lakukan. Dia dokter ilahi. Mereka sudah tidak sadarkan diri selama 3 hari. Tapi tabib suci melakukan keajaiban dan berhasil menyelamatkan mereka. Tolong, dokter ilahi, tolong selamatkan anak-anakku juga. Mereka akan segera mati. Saya bersedia melakukan apa saja selama Anda membantu saya, dokter ilahi. Kata-kata mereka mengejutkan Zeke. Apakah semua orang ini punya anak? Tapi mengapa mereka tidak di sini bersama mereka? Mungkinkah mereka kekurangan gizi seperti anak-anak ini juga? Mateo sangat marah melihat penduduk desa memohon bantuan Zeke. Bangun! Bangun, kalian semua! Mengapa kalian meminta bantuannya? Yang dia lakukan hanyalah memberi anak-anak permen. Mereka hanya bangun karena anak-anak suka permen. Apakah kamu tidak tahu dia hanya menyebabkan mereka lebih berbahaya dengan memberi mereka permen saat mereka sakit? Itu buruk bagi tubuh mereka. Ramuan spiritual yang saya miliki adalah satu-satunya hal yang dapat menyelamatkan anak-anak Anda. Aku tidak akan peduli pada mereka lagi jika kamu terus memohon padanya. Jelas bahwa tidak ada lagi penduduk desa yang percaya pada Mateo. Berhentilah membohongi kami, Mateo. Apa kau menganggap kami bodoh? Bagaimana sepotong permen bisa menyelamatkan mereka? Ya, persetan dengan ramuan spiritualmu. Tidak hanya anak-anakku tidak sembuh setelah meminumnya, tetapi kondisi mereka juga memburuk. Benar, itu juga sama untuk anak-anakku. Pendatang baru adalah tabib suci sejati. Tolong, tabib suci, bantu kami. Karena Zeke sudah merencanakan untuk menyelidiki tempat itu, dia setuju tanpa ragu. Saat itu, seorang wanita tua bergegas mendekat dan meraih lengannya. Divine Doctor, tolong datang dan lihat anak-anakku dulu. Mereka akan segera mati. Tolong, aku mohon padamu. Memimpin. Mendengar itu, dia menariknya ke rumahnya. Wanita itu tampak berusia sekitar 50 tahun. Dia memiliki kerutan di seluruh wajahnya, dan gerakannya canggung dan lambat. Namun, dia mungkin menua sebelum waktunya karena lingkungan yang keras. Pada kenyataannya, wanita itu mungkin tidak setua itu. Berapa umurmu, Bu? Tanya Zeke. Sambil menghela nafas, dia menjawab, apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan bahwa aku baru berusia awal 30-an? Awal 30-an. Zeke tidak bisa membayangkan siksaan seperti apa yang mereka alami. Rumah wanita tua itu juga hanyalah bangunan sunyi. Dia mempelajari tempat itu dan menyadari bahwa tidak ada peralatan masak juga. Yang mengejutkan, ada 5 anak di rumah itu. 4 perempuan dan 1 laki-laki terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur. Mereka semua tampak seperti akan segera mati. Zeke mengambil denyut nadi mereka seketika. Setelah beberapa saat, dia menarik tangannya dan menghela nafas. Dokter ilahi, bagaimana kabar anak-anakku? Wanita tua itu bertanya dengan gugup. Mereka kekurangan gizi dan perlu mengisi kembali energi mereka. Mendengar kata-katanya, dia mulai menangis. Tapi saya sudah memberikan semua makanan saya kepada mereka. Saya belum makan dalam 2 hari. Jadi bagaimana mereka masih bisa kekurangan gizi? Tolong pikirkan cara untuk menyelamatkan mereka, tabib suci. Saat itu, Zeke hanya memiliki 1 permen tersisa di tubuhnya. Dia awalnya menyimpannya kalau-kalau dia perlu membujuk Amelia. Terperangkap di antara batu dan tempat yang keras, Zeke ragu-ragu karena dia tidak tahu kepada anak mana dia harus memberikan permen itu. Pada akhirnya, dia memberikan permen terakhir kepada wanita tua itu dan menyuruhnya memilih sendiri. Wajahnya memucat seketika. Ada 5 anak tetapi hanya 1 permen. Dia pada dasarnya menyuruhnya untuk menyelamatkan salah satu dari mereka dan membiarkan sisanya mati. Sebagai seorang ibu, tidak mungkin dia bisa membuat keputusan, karena apapun yang dia pilih, dia pasti akan menyesalinya seumur hidupnya. Jika memungkinkan, dia lebih suka mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka. Bab 1979. Dia tidak bisa menerima kenyataan pahit. Dia menatap Zeke, wajahnya dipenuhi kesedihan saat dia memohon dengan sungguh-sungguh, apakah ini satu-satunya? Tolong, tabib suci, aku akan mengorbankan apapun untuk 5 pil. Aku bahkan akan menyerahkan hidupku sebagai gantinya. Zeke menghela napas. Dia merasakan sengatan kesedihan ketika dia melihat ekspresi sedih wanita tua itu.
Dia memiliki hati semua orang tua. Memintanya untuk memilih satu anak saja mungkin lebih buruk daripada mengambil nyawanya. Jangan khawatir. Aku berjanji semua anakmu akan baik-baik saja, Zeke menghiburnya. Obat spiritual ini hanya dapat membantu meringankan rasa sakit mereka. Tak satu pun dari anak-anak Anda akan mati bahkan jika mereka tidak meminumnya. Anda dapat memberikannya kepada anak manapun yang Anda pilih. Zeke tidak tega memberitahunya bahwa itu bukan obat spiritual melainkan pil gula. Dia berharap ini akan membantu memberi mereka secercah harapan dalam kehidupan mereka yang suram. Wanita tua itu masih tampak bingung. Meski hanya untuk meringankan penderitaan mereka, tindakan memberikan pil hanya kepada satu anak terasa seperti pengkhianatan. Pada saat itu, Matteo, seorang pria yang kejam, menyerbu ke arah mereka dan mengambil pil gula itu. Ini hanya sepotong permen. Jangan tertipu olehnya. Aku akan membuangnya sekarang juga. Dengan itu, Matteo berbalik untuk melarikan diri. Wanita tua itu berlutut sambil memekik, "Matteo, kamu makhluk tercela. Kembalikan obat itu kepadaku." Sayangnya, Matteo tidak bersimpati pada wanita tua itu. Orang-orang di sini kosong dari semua umat manusia. Kebutuhan utama untuk bertahan hidup begitu kuat sehingga moral dan etika memucat jika dibandingkan, sedemikian rupa sehingga akhirnya memudar menjadi ketiadaan. Zeke tidak bisa melihat Matteo memanfaatkan wanita tua itu. Dengan satu gerakan cepat, dia menangkap pergelangan tangan Matteo dan mencengkeramnya erat-erat. Retakan. Pergelangan tangan Matteo langsung patah. Pil yang didambakan terlepas dari jarinya dan jatuh ke tanah. Wanita tua itu bergegas mengambilnya dan buru-buru memasukkannya ke mulut putra satu-satunya. Setelah menentukan pilihannya, dia meminta maaf sebesar-besarnya kepada keempat putrinya. "Tolong jangan salahkan aku. Aku harus melakukannya. Aku tidak bisa membiarkan garis keturunan kita berakhir di sini." Terkapar di tanah, Matteo memeluk pergelangan tangannya yang patah saat dia melolong. "Ini sangat tidak adil. Ini sangat tidak adil. Anak-anakku juga sekarat, jadi mengapa hanya kamu yang mendapatkan penawarnya? Tuhan, apakah kamu benar-benar buta? Tidak bisakah kamu mengasihani aku untuk sekali?" Ternyata Matteo telah mencoba merebut pil itu untuk anak-anaknya sendiri. Pada akhirnya, semua orang tua itu sama. Cincin, cincin. Saat itu, suara bel yang tajam menembus udara. Semua penduduk desa goyah mendengar suara itu, mata mereka memancarkan sinar lapar. Mereka berkerumun menuju pintu masuk desa dengan serbuan liar, berlari seperti kesurupan. Wanita tua itu mengalihkan perhatiannya dari anak-anaknya. Dia memberi isyarat pada Zeke saat dia terlatih-tatih di luar. "Ayo pergi, dokter ilahi. Cepat, ikuti aku." "Apa yang semua orang lakukan?" Zeke bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun, tidak ada jawaban dari wanita tua itu. Dia sudah jauh di depannya, bergabung dengan gerombolan orang. Saat itu, Ava muncul di sisi Zeke. Dia menggenggam tangannya dan mendorong, "Dokter ilahi, cepat, ikuti saya. Akan terlambat jika Anda terus berlama-lama." Sebelum Zeke dapat menjawab, Ava melakukan sprint penuh dengan tangan di tangannya. Meskipun penduduk desa lemah dan kurang gizi, kelemahan mereka tampaknya tidak menghalangi mereka saat mereka terbang menuju sumber dering. Apa yang membuat mereka begitu tergoda? Zeke melihat banyak orang berkumpul di pintu masuk desa dan memutuskan bahwa dia hanya akan melihat sendiri daripada mengganggu Ava untuk mendapatkan jawaban. Ketika dia melangkah lebih dekat ke pintu masuk, dia menyadari bahwa penduduk desa telah berkerumun di sekitar dua pemuda dengan gerobak dorong. Para pemuda itu berpakaian rapi dan rapi, sangat kontras dengan keadaan penduduk desa yang acak-acakan. Ada ember logam dan keranjang rotan di setiap gerobak dorong. Keranjang itu penuh dengan roti, tetapi isi ember itu tetap menjadi misteri. Zeke mengira para pemuda itu ada di sini untuk menyediakan makanan. Pantas saja tidak ada penduduk desa yang memiliki peralatan masak. Mereka harus menerima makanan sepanjang waktu. Penduduk desa menatap gerobak dorong, rasa lapar terlihat di wajah mereka saat mereka berjuang untuk menekan keinginan untuk menyerbu gerobak dorong. Seorang penduduk desa yang kelaparan akhirnya membentak dan menerjang gerobak dorong itu. Dia meraih roti dan melahapnya. Bab 1980. Kerumunan mulai bergerak setelah mereka menyaksikan tindakan pria itu. Mereka juga ingin pergi. Pada saat itu, seorang pemuda lusuh mengeluarkan senjatanya dan melepaskan dua tembakan ke arah warga yang merebut roti tersebut. Suara parau keluar dari bibirnya sebelum dia jatuh mati di tanah.
Darah mengalir keluar dari lukanya, menciptakan bunga mawar yang sangat indah. Darahnya berwarna merah cerah, menandakan bahwa penduduk desa masih hidup, bernapaskan orang, bukan zombie dari dunia bawah. Suara tembakan menggetarkan penduduk desa, tubuh mereka tegang karena ketakutan. Keheningan yang mematikan menyelimuti kerumunan yang membatu. Pembunuh itu mencemooh, apakah kalian ingin mati? Beraninya kalian memberontak melawan kami. Mengantre atau mati kelaparan. Kejam seperti kata-katanya, barisan orang yang menunggu untuk menerima makanan, sebenarnya. Enyahlah, dasar babi. Jangan gunakan tipuan kecil ini padaku, atau aku akan menembak kepalamu. Pria itu berteriak. Penduduk desa mengambil isyarat untuk pergi dan melarikan diri seketika, lengannya melingkari makan malamnya yang sangat sedikit. Penduduk desa kedua melangkah maju. Tuan, saya punya 2 istri dan 4 anak, katanya dengan sopan. Anak-anak muda membagikan 4 potong daging dan 3 roti. Belajar dari kejadian sebelumnya, penduduk desa kedua bergegas pergi begitu dia menerima bagiannya. Penduduk desa dengan sabar menunggu giliran mereka untuk diberi makan. Zeke segera menyadari sebuah pola. Setiap penduduk desa akan menerima porsi daging yang sama dengan jumlah anak yang mereka miliki, sedangkan orang dewasa masing-masing diberi roti. 200 gram daging babi seharusnya cukup untuk menopang pertumbuhan anak. Jadi mengapa semua anak kekurangan gizi? Apakah orang dewasa memakan semua daging? Spekulasi ini tidak mungkin, karena orang dewasa tampaknya sangat peduli pada anak-anak mereka. Mereka lebih suka kelaparan dan membiarkan anak-anak mereka makan sampai kenyang. Pasti ada lebih dari itu. Segera, giliran Ava untuk mendapatkan jatah makanannya. Tuan, saya punya suami dan 4 anak. Dia melaporkan dengan jujur. Pria bertato itu mencibir pada Ava dan bertanya, mengapa wanita itu ada di sini untuk mendapatkan makanan? Di mana suamimu? Ava menghembuskan nafasnya berat. Aku tidak tahu. Aku sudah 2 hari tidak melihatnya. Pria itu tidak berkomentar dan memberinya makanan. Beberapa saat kemudian, hanya Zeke yang tersisa. Pria bertato itu terkejut melihatnya. Oh, apakah kamu baru di sini? Memutuskan bahwa akan lebih baik baginya untuk bersembunyi, Zeke mengangguk. Ya. Apakah kamu membawa sesuatu yang berharga? Berikan padaku, dan aku bisa menemukanmu beberapa gadis cantik, pria itu menawarkan sambil menyeringai. Zeke menggeleng tidak. Pria itu tampak kesal saat dia mendengus, lagi-lagi pria malang. Ava, suamimu mungkin sudah mati di luar sana, karena kamu sudah berhari-hari tidak melihatnya. Ambil orang ini sebagai penggantinya. Dengan kata-kata perpisahan itu, pria itu bersiap untuk pergi. Ava dengan cepat berseru, tunggu, kamu belum memberikan makanannya kepada Dokter Ilahi. Pria itu mengamati Zeke saat dia menggema, Dokter Ilahi. Anda seorang dokter. Zeke memberinya anggukan singkat. Pria itu terkekeh dan mengejek, baiklah. Jika Anda seorang dokter, sembuhkan penyakit yang sedang menjangkiti anak-anak ini. Jika Anda berhasil, saya tidak hanya akan mengakui bahwa Anda adalah Dokter Ilahi, tetapi saya juga akan memanggil Anda kakek saya. Saya berharap dapat mendengar Anda memanggil saya kakek Anda, jawab Zeke dengan senyum tenang.